17 pesan istimewa Gusmit sebelum Nyai Lilik wafat. KH Hamim Tohari Jazuli akrab dipanggil Gusmik lahir pada 17 Agustus tahun 1940. Putra KH Jazuli Utsman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat pendiri pondok pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gusmik salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa, dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Maka wajar jika Gusmik dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Selain menjadi pejuang Islam yang gigih dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Gusmik memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap, taat, dan patuh terhadap Tuhan. Namun, Gusmik tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial hablum minallah wa hablum minannas. Hal itu dilakukan karena Gusmik mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan Alm KH Hamid Pasuruan dan KH Achmad Sidin, serta melalui keterikatannya pada ritual Zikrul Ghafilin. Gerakan-gerakan spiritual Gusmik inilah telah menjadi budaya di kalangan Nahdliyin sebutan untuk warga NU, seperti melakukan ziarah ke makam-makam para wali yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Gusmik sangatlah sederhana dalam praktiknya. Juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yakni berkumpul dengan para wali dan orang-orang saleh, baik di dunia maupun akhirat. Tepat pada 5 Juni tahun 1993 Gusmik mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya kini, RS Siloam. Kiai yang nyelenan dan unik ini meninggalkan dunia dan menuju kehidupan yang lebih abadi dan bertemu dengan Tuhannya yang selama ini dirindukan. Gusmik mempunyai pendamping setia hingga akhir hayatnya, dialah Bu Nyai Lilik Suyati atau akrab dipanggil Bu Nyai Lilik atau Buyat. Istri setia Gusmik ini, pada Minggu, 6 Oktober tahun 2019, meninggal dunia. Jenazah almarhumah pada Senin 7 Oktober, pukul 8 WIB dimakamkan di Makam Aulia Makam Dusun Tambak, Ploso, Mojo di Kediri. Pasangan serasi, Gusmik dan Nyai Lilik Suyati, dikaruniai 6 anak, 4 putra, dan 2 putri. Mereka adalah H. Agus Tajuddin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawar, H. Agus Orbar Sadio Ahmad, Haje Tahta Alvina Pagelarai, Ning Riyadin Danis Fatusuna. Gusmik mempunyai pesan-pesan khusus dawuh yang diyakini memberi jalan pencerahan bagi umat Islam, khususnya kaum santri dan warga Nahdliyin. Pesan ini pun beredar di masyarakat sebelum wafatnya Bu Nyai Lilik Suyati, istri tercinta Gusmik. Dawuh 1. Saya adalah mursyid tunggal Zikrul Ghafilin. Lau, Gus kok berkata begitu, bagaimana dengan Farid dan Syauqi? Tanya Gus Ali Sidoarjo. Mereka hanya meramaikan saja, jawab Gusmik. Dawuh 2. Demi Allah, saya hanya bisa menangis kepada Allah. Semoga Sami'in yang setia, pengamal Zikrul Ghafilin, semua masalah-masalahnya tuntas diperhatikan oleh Allah. Dawuh 3. Bila mengikuti Zikrul Ghafilin, kalau tidak tahu artinya yang penting hatinya yakin. Dawuh 4. Barusan ada orang bertanya, Gusi, Zikrul Ghafilin itu apa? Saya jawab jamu. Dawuh 5. Zikrul Ghafilin itu senjata pamungkas, khususnya menghadapi tahun 2000 ke atas. Dawuh 6. Ulama sesepuh yang dikirimi surat Al-Fatihah oleh orang-orang yang tertera atau tercantum dalam Zikrul Ghafilin itu yang akan saya dan kalian ikuti di akhirat nanti. Dawuh 7. Dekatlah kepada Allah. Kalau tidak bisa, dekatlah dengan orang yang dekat dengannya. Dawuh 8. Kemanunggalan semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh penderet, pimpinan Zikrul Ghafilin, dan jamaah semaan Al-Quran. Sebab antara semaan Al-Quran kalian Zikrul Ghafilin,
ingkang sampun dipun simboli kalian Fatihah miata maron badakuli salatir. Meniko berkaitan manunggal. Dawuh 9. Semoga Dzikrul Ghafilin ini menjadi ketahanan batiniah kita, sekaligus penyangga kita di hari hisab hari perhitungan Amr. Itulah yang paling penting. Dawuh 10. Nuzulul Quran yang bersamaan dengan turunnya hujan ini, semoga menjadi isyarat turunnya petunjuk kepada saya dan kalian semua, seperti firman Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al muflihun, mereka telah berada di jalan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dawuh 11. Barusan ada orang yang bertanya, Gus, bagaimana saya ini? Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya jawab, paham atau tidak? Yang penting sampean datang ke acara Sema'ana, karena mendengarkan saja besar pahalanya. Dawuh 12. Sejak sekarang, yang kecil harus berpikir, kelak kalau besar, aku besar seperti apa? Yang besar harus berpikir, kalau tua kelak, aku tua seperti apa? Yang tua juga harus berpikir, kelak kalau mati, aku mati dalam keadaan seperti apa? Dawuh 13. Dalam semaan ada seorang pembaca Al-Quran, Hufazul Quran dan Sami'in, seperti ditegaskan oleh sebuah hadits. Baik pembaca maupun pendengar setia Al-Quran pahalanya sama, malah di dalam ulasan tokoh lain dikatakan, pendengar itu pahalanya lebih besar daripada pembacanya. Sebab pendengar lebih main hati, pikiran, dan telinganya. Pendengar dituntut untuk lebih menata hati dan pikirannya, dan lebih memfokuskan pendekatan diri kepada Allah. Dawuh 14. Satu-satunya tempat yang baik untuk mengutarakan sesuatu kepada Allah adalah majelis semaan Al-Quran. Hal ini tertera di dalam kalau tidak salah 3 hadits. Antara lain man arada an yatakalama Allah falyakra Al-Quran, siapa ingin berkomunikasi dengan Allah, hendaknya ia membaca Al-Quran. Dawuh 15. Seorang yang ikut semaan berturut-turut 20 kali, saya jamin apapun masalah yang sedang dihadapinya pasti akan beres atau tuntas. Dawuh 16. Ada seorang datang kepada saya, Gus, problem saya bertumpuk-tumpuk, saya sudah mengikuti semaan 19 kali. Tinggal 1 kali lagi, kira-kira masalah saya nanti tuntas atau tidak? Saya jawab, yang sial itu saya, kok bertemu dengan orang yang mempunyai masalah seperti itu. Dawuh 17. Saya sendiri sebagai pencetus semaan Al-Quran, ternyata kurang konsekuen. Sementara Sami'in datang dari jauh, bahkan hadir sejak subuh. Mulai surat Al-Fatihah dibaca sampai berakhir, setelah 2 hatmil Quran malam berikutnya baru mereka pulang. Sedang saya ini baru datang, kalau semaan Al-Quran akan diakhiri. Itu pun tidak pasti. Terkadang saya berpikir, saya ini seorang yang dipaksakan untuk siap dipanggil ke. Wallahu alam.